Adalah Anda masuk ke ruangan gelar perkara nggak? Saya ada di belakang. Saya dengar. Saya dengar. Dengar gak bisa. Saya dengar. Saya di belakang. Lantai 10. Lantai 10 saya ada. Anda yang bercerita, yang bohong itu Anda. Saya dengan tim kuasa hukum. Orang nggak masuk nggak lihat kok bisa ngomong. Kita membagi tugas. Oke? Saya tanya. Nah itu kan jawabannya nggak cerdas. Oh iya kan? Cerdas nggak jawaban saya? Jokowi sampai hari nggak pernah menentukan. Kenapa tidak dibawa pada gelar perkara? Tolong cerdas dikit, gunakan otak dikit. Ya, dalam saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas termasuk Gibran itu. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik dan ya, biasa aja, biasa. Ya, dari Jokowi Mania di sini. Jadi di bawah kursi ini saya mengamati semua apa yang terjadi. Saya akan membahas dulu dari Bung Roy Suryo. Tadi mengatakan mempunyai 5 ijazah asli dari teman-teman yang seangkatannya Pak Jokowi. Kenapa tidak dibawa pada waktu gelar perkara? Tunggu dulu sebentar. Satu ya. Kenapa tidak dibawa pada gelar perkara? Jokowinya juga nggak pernah bawa. Nah itu kan jawabannya nggak cerdas. Oh iya kan? Cerdas nggak jawaban saya? Jokowi sampai hari nggak pernah menentukan. Kenapa tidak dibawa pada gelar perkara? Itu adalah hak saudara ya untuk bisa menampilkan novum baru sesuai pasal 41 KUHP. Betul nggak? Oke. Satu, tunggu dulu. Yang kedua. Betul nggak jawaban saya? Enggak. Jokowi juga nggak pernah bawa sampai detik ini. Kata siapa? Barreskrim sudah terima yang asli. Disitulah diuji dengan analog. Gak ada. Dengan kimia, dengan fisika, dengan para ahli itu. Anda yang mengatakan bahwa Anda, ya kan? Anda mengatakan yang diuji adalah Anda masuk ke ruangan analog. Gelar perkara nggak? Saya ada di belakang. Enggak? Saya dengar. Saya dengar. Dengar gak bisa. Saya dengar. Saya di belakang. Lantai 10. Lantai 10 saya ada. Anda yang bercerita, yang bohong itu Anda. Saya dengan tim kuasa hukum. Orang nggak masuk nggak lihat kok bisa ngomong. Kita membagi tugas. Oke. Saya tanya, kenapa Anda tidak bawa? Satu, itu adalah kekuatan secara politik Anda, kekuatan secara evidence Anda untuk menguatkan argumen-argumen Anda. Poin 1. Oke, poin 2. Saya mau tanya, Mas Suryo, untuk menangani kasus ijazah Jokowi ini sejak kapan? Tanya ke siapa? Saya? Enggak, ya. Mengecek ini. Saya ngecek semenjak si orang namanya Dian Sandi itu memposting pada bohong. 1 April. Saya punya data Anda di Twitter. Tolong ditampilkan. Loh, nggak apa-apa. Itu kan saya komen aja. Iya, tolong ditampilkan. Silahkan tampilkan. Oke. Sekarang saya tanya, itu Twitternya siapa? Oke, tuh. Februari 24, 2020. Ya. KRMT Roy Suryo. Oke. Bentar, saya baca 21 Februari 2020. Iya benar. 20. Oke. Kenapa? Bukan 2025 dong. Kenapa? Artinya, apa yang salah dengan itu? ya bukan namanya salah. Anda sudah memposting itu, berarti Anda sudah tahu sebelumnya. Loh lah iya tahu kan saya. Nah iya, kenapa Anda mengatakan 2025? Saya baru neliti aslinya ijazah itu yang dikatakan asli itu. Kalau ini kan fotokopi. Ya, pertanyaannya kan salah. Pertanyaannya salah. Ingin men-switch untuk menjelaskan apa yang saya katakan ini benar apa enggak? Ya, jadi lihat sebenarnya sungkan harus posting karena ini bukan haknya. Tapi karena saya tetap objektif dan tidak ada suuzon, itu konferensi lah yang kami dibuat. Memang ada salah ketik, harusnya SMPP 40. Ini tulisannya SMA 6 Jogja. Artinya Anda ini bukan pada 2025. Anda sudah melakukan ini 2020. Tidak, ini kan bukan yang ditulis oleh Dian Sandi. Tidak bisa Anda berbohong. Ini sudah jelas ada bukti. Apa yang Anda katakan bohong? Gak ada bohong. Terus apa salahnya? Ya, apa salahnya? Sebentar, sekarang kalau yang ini apa salahnya? Itu yang saya mau tanyakan. Kenapa ini menjadi penting? 2020 dan 2025. Saya tanya, sejak kapan meneliti ini?
Yang saya teliti Dian Sandi itu 1 April. Kan Anda nggak tanya yang ini. 2025. Lo iya, 1 Tapi April Anda sudah 2022. memposting itu 2020. Ya nggak ada masalah. Artinya apa? Bukan masalah. Anda Ini juga saya posting menyelidiki ini, ketika Jokowi bukan masih jadi menyelidiki presiden. 2020. Oh, nggak ada Artinya bukan masalah. 2025. Nggak ada masalah. Artinya apa? Apa yang bisa Anda Artinya sampaikan apa? itu? Artinya ya dia sudah melakukan hal ini 2020 bukan pada saat 2025. Ya nggak ada masalah. Pak Sandi. Nggak ada masalah. Enggak, Bener kan? konsekuensinya Nggak ada apa? masalah. Ya, nggak bukan masalah ya. Benar kan? Lo nggak ada masalah. Nggak, saya Itu tanya, justru- benar atau tidak 2025 baru ini? Ini memang Ini postingan, Bang Eman, nggak ada saya yang ingin salah. ini biar tegaskan aja. Nggak ada yang salah. Andi Aswan ingin Aneh buktikan orangnya. bahwasannya kalau Roy Suryo kan bilangnya itu dia dapat dari postingan si itu tadi Dian Sandi. Dian Sandi itu kan baru mau posting 2025. April 2025. Artinya Andi Aswan ingin bilang bahwasanya Saya Roy sudah Suryo lama. cari kambing hitam dalam kasus ini. Betul. Untuk mentersangkakan Dian Sandi, itu maksud dia gitu loh. Artinya jangan cari kambing hitam dalam kasus ini. Anda harus Bisa gentleman dan baca bertanggung tweet jawab nggak? karena dari 2020. Bisa baca tweet. 2020. Jangan ditarik orang lain. Saya Anda sudah menganalisis kan. merencanakan untuk ini, itu. Ini namanya analisis gak? Itu bahasanya kan Ini jelas. namanya bukan Sebenarnya analisis. Sungkan harus diposting Oke, silakan. karena bukan haknya. Iya, Tetapi ini karena bukan saya analisis, tetap bro. objektif. Apa salahnya? Ini main of the tulisan game. You see? Ini bukan Ada analisis. suudon. Anda bermain dengan berkata-kata Ini lihat. itu. Ini bacanya. Ini sudah bukti. Ini lihat. Iya. Tetap Ini bukti yang objektif. dilaksanakan oleh Anda Agar bahwa tidak Anda itu ada barisan suudon. sakit hati. 2022. Kan gitu loh. Ini nih. Bagaimana nggak Bisa ada di dilihat. bahasa Indonesia apa? 2020 nih. Februari 24. Artinya April 2020. Dian Oke, Sandi. ya intinya bahwa Nggak ada Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana Roy Suryo ya berdebat dengan pendukung Jokowi teman-teman tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Dan polemik ijazah palsu ini ya sepertinya tidak ada akhir ya. Masih saja panas dan hangat dibahas di media sosial, di televisi hingga di media maya teman-teman. Dan Roy Suryo bersikukuh bahwa ijazah itu adalah palsu ya. Walaupun sudah digelar perkara dan hasilnya belum keluar juga teman-teman. Dan Pak Jokowi juga bersikeras bahwa ijazahnya katanya asli dan tidak akan menunjukkannya kecuali dalam persidangan. Dan belum ada tersangka dalam kasus ini ya. Hanya dibuktikan nanti ketika di pengadilan apakah asli atau palsu ya kita tidak tahu. Yang jelas kita masih menunggu. Di sisi lain bagaimana Jokowi ya diwawancara oleh media dan mengatakan bahwa sepertinya ada agenda besar ya, agenda politik di balik ijazah atau tuduhan ijazah ini teman-teman. Yap, seperti Roy Suryo selalu mengatakan dan kawan-kawan bahwa hanya ingin kejujuran. Ya, apakah ijazah tersebut asli atau palsu? Dan itulah yang disampaikan oleh Roy Suryo. Dan mereka-mereka yang menuntut ya, melapor bahwa ijazah itu adalah palsu seperti Rismond, kemudian Dr. Tifa, Roy Suryo dan kawan-kawan teman-teman. Kalau kita melihat bagaimana apesnya ya Pak Jokowi setelah bukan menjabat sebagai presiden lagi, beliau pensiun bukannya tenang bersama cucu, kemudian hidup damai ya. Beliau malah diterpa dengan isu-isu yang sangat membuatnya itu pasti terkuras tenaga pikirannya teman-teman. Bagaimana publik menilai bahwa Pak Jokowi sudah berbohong dengan ijazahnya. Maka ya Roy Suryo dan kawan-kawan itu melaporkannya ke Barreskrim teman-teman. Dan semoga saja ini ada hasilnya, ada akhirnya ya supaya tidak terlalu berpanasan teman-teman. Ya, negara lain sudah maju, negara lain sudah memikirkan bagaimana ke bulan. Indonesia masih berkecimpung dengan ijazah. Ini sangat lucu sekali teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian?